Di antara hamparan sawah hijau, hiruk-pikuk kehidupan desa Jawa dan barisan gunung yang membentuk siluet agung di kejauhan, berdirilah sebuah monumen megah yang telah bertahan lebih dari 1.000 tahun. Candi Prambanan. Sebuah karya peradaban yang bukan sekedar tumpukan batu, melainkan jejak kejayaan masa lampau. Saksi bisu perebutan tahta, sentuhan seni dan pencarian para penguasa akan kemuliaan spiritual. Malam, siang, hujan, panas, dan pergantian ribuan musim telah dilaluinya. Namun, pesonanya tidak pernah pudar. Ia tetap berdiri, seperti narasi panjang yang menunggu untuk diceritakan kembali. Kita akan menyelami jejak sejarahnya, bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai kisah tentang kekuasaan, keyakinan, kejayaan, dan tragedi yang membentuk wajah kebudayaan Jawa. Bab 1. Awal peradaban Jawa abad ke-8 dan ke-9. Pada abad ke-8 hingga ke-9, Jawa Tengah berada pada masa keemasan peradaban. Dinasti Sailendra dan Sanjaya menjadi dua kekuatan besar yang menguasai wilayah tersebut. Keduanya bukan sekedar kerajaan yang mengatur pemerintahan, tetapi pusat intelektual, pusat spiritual, dan pusat seni yang membentuk identitas budaya Jawa hingga kini. Sailendra dikenal sebagai penganut Buddha Mahayana yang membangun Borobudur dengan kemegahan yang sulit ditandingi. Sementara Sanjaya, penganut Hindu Shiva, memiliki impian besar untuk membangun kompleks pemujaan megah yang menunjukkan kejayaan agama Hindu. Di tengah persaingan ideologi dan kekuasaan inilah, pondasi pertama Prambanan mulai terbentuk. Para raja tidak hanya melihat bangunan suci sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai simbol kekuatan, legitimasi, bahkan alat diplomasi dengan dunia luar. Pada era ini, Jawa bukan pulau yang terisolasi. Hubungan dengan India, Sri Lanka, Champa, dan Tiongkok sudah berlangsung lama. Perpindahan pedagang, pendeta, dan seniman membawa teknologi, seni, dan literatur yang semakin memperkaya perkembangan Prambanan. Bab 2. Lahirnya Prambanan, pemerintahan Rakai Pikatan. Sekitar tahun 850 Masehi, seorang raja bernama Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya naik tahta. Ia menikahi Pramodawardhani, putri dari dinasti Sailendra, sebuah penyatuan dua kekuatan besar yang selama bertahun-tahun terlibat rivalitas. Pernikahan ini bukan sekedar hubungan keluarga, tetapi strategi politik yang menyatukan aliran Hindu dan Buddha dalam harmoni yang indah. Dalam semangat persatuan inilah Rakai Pikatan merancang sebuah kompleks suci yang akan menjadi pusat pemujaan kepada Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam tradisi Hindu. Ia ingin menciptakan bangunan yang tidak hanya setara dengan Borobudur, tetapi memiliki karakter megah khas Hindu. Maka dimulailah pembangunan Candi Prambanan atau yang dikenal sebagai Siwa Graha, Rumah Agung Dewa Siwa. Batuan andesit dipahat dan disusun dengan teknik yang luar biasa rumit menggunakan sistem interlocking tanpa semen. Para pemahat dari seluruh Jawa diundang. Ribuan orang bekerja, dari arsitek hingga pekerja kasar, dari rohaniawan hingga para ahli astronomi. Karena dalam kepercayaan Hindu, bangunan suci bukan sekedar tempat sembahyang, melainkan representasi semesta. Setiap bentuk, ukuran, arah, hingga perbandingan arsitektur disesuaikan dengan konsep kosmologi India, Gunung Meru sebagai pusat jagat raya. Di Prambanan, Gunung Meru diwujudkan dalam bentuk 3 candi utama, Siwa, Wisnu, dan Brahma. Siwa sebagai pusat menunjukkan bahwa Prambanan adalah kuil pemujaan Siwa terbesar di Jawa. Bab 3. Arsitektur, makna, dan simbol-simbol suci. Candi Prambanan bukan sekedar bangunan batu, ia adalah kitab suci yang ditulis dalam bentuk pahatan. Setiap relief menceritakan kisah-kisah epik, khususnya Ramayana dan Krishnayana. Relief Ramayana terukir begitu indah di sisi candi, menunjukkan perjalanan Rama dalam menyelamatkan Sita dari Rahwana.
Para pemahat tidak hanya membuatnya sebagai cerita, tetapi sebagai pengingat moral tentang kesetiaan, kepahlawanan, dan keadilan. Relief ini menjadi salah satu relief Ramayana terindah di Asia. Selain itu, terdapat relief para dewata, apsara, dan lokapala, menggambarkan dunia spiritual Hindu dengan detail yang sangat halus. Bagian dalam Candi Siwa menyimpan arca besar Siwa Mahadewa yang tingginya mencapai 3 meter. Di Candi Wisnu terdapat arca Wisnu pemelihara, dan di Candi Brahma terdapat arca Sang Pencipta. Tidak jauh dari candi utama terdapat candi kendaraan, Nandi untuk Siwa, Garuda untuk Wisnu, dan Angsa untuk Brahma. Melihat kompleks Prambanan berarti melihat bagaimana masyarakat Jawa kuno memahami dunia. Mereka membangun miniatur semesta, dengan dunia para dewa di bagian paling tinggi, dunia manusia di tengah, dan dunia ruh lain di bawah. Arsitektur ini memperlihatkan betapa cerdasnya leluhur kita dalam memadukan sains, seni, spiritualitas, dan estetika. Bab 4. Keruntuhan, perebutan tahta, dan pergeseran ibu kota. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah Rakai Pikatan mangkat, perebutan tahta kembali terjadi. Beberapa raja silih berganti, tetapi stabilitas politik mulai goyah. Kerajaan Medang kemudian menghadapi konflik internal dan serangan dari kerajaan lain. Pada awal abad ke-10, Raja Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Alasannya masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan karena letusan hebat Gunung Merapi, ada yang mengatakan karena ancaman dari Sriwijaya, dan ada yang mengatakan karena alasan politik internal. Apapun penyebabnya, perpindahan ibu kota ini menandai awal dari runtuhnya Prambanan. Tanpa pemeliharaan, bangunan megah itu perlahan ditinggalkan. Rumput liar tumbuh, akar-akar pepohonan merusak struktur batu. Hewan hutan mulai menjadikannya sarang. Prambanan yang dulu menjadi pusat spiritual dan budaya berubah menjadi reruntuhan yang nyaris terlupakan. Bab 5. Prambanan terlupakan berabad-abad. Selama hampir 1000 tahun, Prambanan tertidur dalam kesunyiannya. Penduduk sekitar hanya mengenalnya sebagai candi runtuh yang penuh misteri. Banyak legenda lahir, salah satunya kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, yang kemudian menjadi cerita rakyat paling terkenal di sekitar Prambanan. Cerita ini menggambarkan bagaimana penduduk Jawa berusaha menjelaskan reruntuhan megah tersebut melalui dongeng yang penuh imajinasi. Hutan mulai menutupinya. Gempa bumi yang mengguncang Jawa berkali-kali membuat bangunan itu semakin rusak. Burung-burung, angin, dan waktu perlahan-lahan mengikis kecemerlangan masa lalu. Tidak ada catatan yang menceritakan kondisi Prambanan pada masa ini. Ia benar-benar hilang dari sejarah resmi. Bab 6. Penemuan kembali oleh dunia modern. Pada tahun 1733, seorang pejabat VOC melaporkan keberadaan reruntuhan besar di Jawa. Namun laporan itu terabaikan. Barulah pada abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai tertarik pada peninggalan kuno, Prambanan kembali diteliti. Tahun 1813, Thomas Stamford Raffles mendengar cerita penduduk lokal tentang reruntuhan besar di tengah hutan. Ia mengirim tim dan menemukan reruntuhan Prambanan. Batu-batunya berserakan, struktur utamanya rusak parah. Banyak bagian telah tertimbun tanah dan tumbuhan. Tetapi Raffles menyadari nilai sejarahnya. Ia memerintahkan upaya pendataan dan pembersihan awal. Sejak saat itu, Candi Prambanan mulai dikenal kembali oleh dunia. Bab 7. Restorasi besar-besaran. Restorasi Prambanan bukan pekerjaan mudah, butuh waktu puluhan tahun. Pada awalnya, Belanda hanya membersihkan area sekitar tanpa pemugaran struktur yang serius. Barulah pada awal abad ke-20, proses rekonstruksi dimulai. Para arkeolog berusaha mengembalikan batu-batu ke tempatnya. Namun, syarat restorasi modern adalah batu asli harus teridentifikasi dengan jelas. Batu yang tidak diketahui posisinya tidak boleh digunakan. Inilah mengapa beberapa candi kecil tetap dibiarkan dalam keadaan reruntuhan. Restorasi besar Candi Siwa baru selesai pada tahun 1953. Setelah Indonesia merdeka, upaya pemugaran dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia hingga kini. Pada tahun 1991, Candi Prambanan diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO, sebuah pengakuan internasional atas nilai sejarah dan arsitekturnya.
Bab 8. Prambanan di era modern. Kini, Prambanan bukan hanya situs arkeologi, tetapi ikon pariwisata dunia. Setiap tahun, jutaan orang datang untuk menyaksikan kemegahannya. Pertunjukan Sendra Tari Ramayana menjadi salah satu daya tarik utama, ditampilkan dengan latar candi yang diterangi cahaya lampu. Pencahayaan malam membuat Prambanan terlihat seperti istana para dewa. Selain itu, Prambanan menjadi tempat penelitian arkeologi, pendidikan sejarah, hingga lokasi festival budaya internasional. Meskipun telah berumur lebih dari 1000 tahun, Prambanan tetap berdiri megah, membuktikan kehebatan teknologi dan seni arsitektur Nusantara. Candi Prambanan bukan hanya monumen batu. Ia adalah perjalanan panjang tentang kejayaan dan keruntuhan, tentang persatuan dan perpecahan, tentang seni dan spiritualitas, tentang bagaimana manusia ingin meninggalkan jejak di dunia. Setiap relief, setiap pahatan, setiap batu yang disusun dengan teliti adalah pesan dari masa lalu, bahwa peradaban besar pernah berdiri di tanah ini. Dalam keheningan malam, ketika angin menerpa dinding-dinding candi dan bulan menyinari puncak siwa yang menjulang, kita seperti mendengar suara bisu para raja, pemahat, pendeta, dan rakyat yang pernah hidup ribuan tahun lalu. Prambanan mengajarkan bahwa waktu bisa meruntuhkan segalanya, tetapi kisah, jika dirawat dan diingat, akan hidup selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah.